Jadi itulah implementasi Islam terhadap tetangga kita. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali, diterima dengan senang hati, matur nuwun, mangke titip matur nuwun kalian bapake atau keluargane atau ibuke. Itu Islam. Nah, ini kita awali seperti itu. Kemudian kalau kita intern umat beragama yang pertama, Bu, intern umat beragama. Di dalam Islam jelas lana a'maluna walakum a'malukum. Artinya apa, Bu? Kanggomu, keyakinanmu yo kanggo kowe dhewe, aku yo tak cara keyakinanku dhewe. Nek kono pakai kunut yo ben, upama aku ora pakai kunut ora sah ngelolo. Kono pakai sayyidina yo wis ben, lana a'maluna walakum a'malukum. Kanggomu apa sing tak amalke yo kanggo kowe dhewe, aku yo tak manut keyakinanku dhewe. Ini sekarang banyak cabang-cabang sampai Rasul pun mengatakan umatku kelak akan pecah menjadi 73 cabang. Mula nek enek kaya ngono kita memakai dasar lana a'maluna walakum a'malukum. Sareng-sareng Bu, saya boten ngantuk. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kanggomu yo kowe dhewe, aku yo tak manut aku dhewe. Ini cara menjaga. Karena apa? Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora sah kita memberikan menghukumi kepada sesama kita. Ini supaya kehidupan kita tetap tentram, tetap damai. Nih, bagi kepada saudara kita yang beragama lain, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul niku sebab-sebab turune surat Al-Kafirun. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi pembesar-pembesar Quraisy. Quraisy niku nek saiki orang kafir selain Islam. Terus mengajak, Muhammad saiki api-apian aten. Nek dina Jumat mengko wargaku takjak ngebaki nang masjid. Wong-wong Quraisy. Ning mengko nek dina Minggu atau dina Sabat itu, nek orang Yahudi kan dina Sabtu. Ini bareng-bareng mengko ngebaki yang tempat ibadahku. Rasul mikir, siapa tahu nanti dengan khutbah saya itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu mau menerima. Artinya belum menjawab tapi bergejolak. Langsung malaikat Jibril diutus oleh Allah membawa surat Al-Kafirun. La aqul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. La a'budu ma ta'budun, aku ora bakal nyembah apa yang kau sembah. Wala ana abi, engkau ora bakal menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abatum, aku pun tidak mungkin apa yang menyembah apa yang kamu sembah. Yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Nek kowe arep manut agamamu kuwi monggo. Ya, aku tak manut agamaku dhewe. Itu tegas dipimpin oleh malaikat Jibril, kemudian diutus oleh Allah, maka kita enggaknya tegas. Kalau toh memang dia sudah orang-orang yang sudah tidak memungkinkan kita dakwai, Islam menganjurkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Di dalam tata cara kenegaraan, orang tidak boleh untuk mengajak kepada orang yang lain yang sudah memeluk agama. Ini
cocok kali Al-Qur'anul Karim. Penak nek kita hidup dengan jadi tetangga ya sampai sekarang ini ya alhamdulillah Salatiga akhirnya mendapatkan kota tertoleran se-Indonesia. Nah, sehingga kemarin itu dari pengurus forum kemitraan keagama itu ya, itu diundang ke Kalimantan Timur. Di sana itu ya pernah juara 1, nang akhirnya melesat menjadi juara 20, menjara 15. Lah kok Salatiga ke paling-paling juara 1, 2, 3 itu terus. Nah, ini akhirnya diundang ke sana untuk diminta penjelasan. Ini akhirnya dijelaskan berbagai macam yang ada di Salatiga. Namun kita juga khawatir pada saat ini Salatiga itu tidak pernah terjadi demo perusahaan. Yang kemarin itu terjadi pengurusan. Itu khawatir nanti kalau melengseng orang juara 1, juara. Begitu pula antara DPR dengan wali kota pun sekarang masih ada yang kurang sinkron. Nah, ini nanti semoga nanti Allah menurunkan bimbingannya semuanya bisa segera untuk satu aliran, satu tujuan untuk mensejahterakan rakyat, bisa semuanya bisa teratasi dengan baik sehingga bisa mempertahankan toleransi. Nah, ini tugas saya di MUI itu diberikan tugas salah satu yang saya sampaikan agar menjaga toleransi. Ini internal umat agama, antar umat agama sudah sampai di dalam Al-Qur'an mangke digoleki nggih, surat Al-An'am ayat 104 itu mengatakan begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha atman bighairi ilmin. Ya. Ojo pisan-pisan misuh-misuh. Tahu misuh-misuh, Bu? Apa bahasa Indonesiane? Niki ada guru kita Pak Bakri, misuh-misuh itu bahasanya apa ini? Ya, mengumpat gitu ya. Terhadap orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullaha atbam bihairim. Dia pun nek kowe gaene ngelek-elek mengumpat misuh-misuh terhadap penyembah agama lain, dia pun akan mengumpat misuh-misuh juga terhadap Allah lebih daripada kita. Ini jelas, maka disampaikan la ikraha fiddin ya. Ini tidak ada paksaan di dalam agama. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, mayuritillahu khairan. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, ya. Ini mayuritillahu khairan yufaqihu fiddin. Dimudahkan untuk bisa menerima Islam. Ini maka dari itu alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah bisa menerima Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wali abawaihi yuhawidani ayumasirani ayumajisani. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah Islam. Tinggal keduanya akan diisi teruskan Islamnya atau menjadi Majusi atau Nasrani atau Yahudi, terserah orang tua. Maka orang tua itu adalah sangat berperan untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga awalnya kita lahir dalam keadaan Islam, begitu pula kalau kami mati, kita mati itu pun Allah pun memberikan harapan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali mati membawa agama Islam. Allahumma amin. Ini mengapa kita sampai seperti ini berkumpul di masjid, pengajian kesana kemari, tiada lain adalah mempertahankan Islam agar kita sowan kepada Allah pun semoga dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Iman teman, umur panjang ora sembahyang. Iman teman,
umur panjang ora sembahyang. Nabi Adam luwe panjang yo sembahyang. Nabi Adam luwe umur panjang yo sembahyang. Sholli wa sallim ta iman Allah mata. Sholli wa sallim ta iman Allah mata. Wal ali wal ashabi man qad wafata. Wal ali wal ashabi man qad wafata. Ingkang angka 3, jadi kerukunan intern umat beragama sudah, antar umat beragama dalilnya saya sampaikan sudah, tinggal yang ketiga kerukunan umat beragama, umat pada umumnya dengan pemerintah. Islam tidak ada konsep untuk berontak, tidak. Adanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar perintah kebaikan, nahi mungkar mencegah perbuatan yang tidak baik. Ini tugas kita. Di dalam Al-Quran pun sudah disampaikan, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada orang yang kita pilih menjadi pemimpin. Itu pilihan kita bersama. Maka dari itu tidak ada konsep untuk berontak. Kalau mengingatkan, mengkritik, mengingatkan kekurangan-kekurangan itu diperintahkan. Kalau saya mengikuti, beliau menyadari seumur saya ini seharusnya kita sudah tidak menjadi pemimpin seperti ini. Mengapa sampai 3 kali saya mencalonkan? Saya tahu persis ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pemerintahan kita. Itu semoga kita doakan saja, wong akan memberantas korupsi, memberantas maling-maling, memberantas ini kita doakan, kita dukung. Semoga Allah menurunkan hidayahnya, kekuatannya, apa yang disampaikan itu bisa terwujud sehingga akan membawa kesejahteraan kita bersama. Pemerintahan yang paling kecil adalah RT. Enggaknya kita menjadi warga yang baik. Kegiatan-kegiatan yang ada di RT kita dukung dengan sebaik-baiknya. Ada PKK, ada macam-macam. Kemudian ada RW, kemudian pemerintahan kelurahan sampai presiden, itu kita tidak ada konsep untuk berontak. Islam tidak ada yang memerintahkan untuk berontak, kecuali kalau kita jadi orang kafir itu ada 2 macam. Kafir harbi dan kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu musuh, tidak membuat nyaman kita. Tetapi kalau kafir dhimmi itu kafir yang hidup berdampingan dengan kita, hidup rukun, damai, itulah. Maka dengan pemerintah itu adanya tidak ada konsep untuk berontak. Kewajiban kita idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan kemampuan kalian. Pak Ilham yastati, aku kok arep ngandani Pak RT ra mungkin kan. Aku arep ini fabilisani dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat itu ora mungkin kan, aku kok arep ngandani Pak Lurah ra mungkin kan. Fabiduain, maka enggaknya dengan doa.
Kalau kita mau rame-rame yang Jakarta dari ruang demo, ya sekarang semuanya kita berkewajiban untuk mendoakan semoga pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengemban tugas yang amanah, sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, tabligh hingga bisa kita teladani dan akhirnya insya Allah kalau 4 sifat ini dilaksanakan baik pribadi kita, keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita, insya Allah Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita bersama. Semoga kehidupan kita ini lebih istiqomah, sakinah, mawaddah, warohmah. Suatu saat kembali kepada Allah, husnul khotimah. Allahumma amin. Yang terakhir, saya tadi matur sama bapak kita, mun yuswa pinten Pak? 83 tahun insyaallah. Umri ummati baina situn wasapun, kata Rasul. Umurnya umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Kemudian dalam hadis lain ada orang yang mungkin belum sampai itu sedo dipundhut, ada yang bisa sampai 60, ada yang lebih dari 60. Bagi orang yang diberikan umur lebih dari 60 itu kurnia dari Allah. Tujuan Allah memberikan bonus seperti itu apa? Untuk mempersiapkan diri untuk sowan kepada Allah, memperbanyak amal. Bu. Jadi kayak umur lebih itu untuk memperbanyak amal. Maka kalau kita mau kembali ke 20 tahun ya enggak mungkin kan. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah itu yang memungkinkan. Entah kapan, termasuk pemimpin kita, pengajian ini, ketua kita, ini sudah mendahului kita. Nah ini maka dari itu kesempatan emas yang diberikan kepada kita, ini mari kita gunakan sebaik-baiknya agar apa? Tidak menyesal kalau kita dipanggil oleh Allah. Karena apa? Banyak di dalam Al-Quran disebutkan orang yang ada di dalam kubur ini kepingin lagi kembali ke dunia. Tujuannya apa? Akan memperbanyak bekal, memperbanyak amal. Lah saiki saya ada kesempatan dunia seperti ini, mari kita perbanyak agar apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat. Pertama, segala sesuatu apapun kita niati ibadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ibadah. Ngladeni garwane bismillah ibadah. Kemudian gawe ke kopi bismillah agama. Menato bismillah ibadah. Maka apapun yang kita laksanakan ini tidak muspro, enggaknya diniati dengan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu ada 2 macam. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah am. Maka insya Allah ibadah am termasuk yang kadang-kala kita lupakan. Ini orang yang beraktivitas melaksanakan sesuatu apapun hanya mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, itu namanya ibadah. Lawang masak kok ibadah? Lawang yang kerja kok ibadah itu gimana? Apakah ada perintah? Ada. Kuli malu ala makanatikum fa inni amilun. Bekerjalah kalian di tempatmu masing-masing. Sesungguhnya Allah juga selalu beraktivitas. Maka dari itu kalau niat ibadah insya Allah. Tidur iya, tidur pun diniat ibadah. Sampai-sampai Rasul itu pesan kepada Siti Aisyah. Sing dipesani ibu, Bu, mboten ngantuk. Pesane ngaten, Bu. Pun berkali-kali mireng mboten napa-napa baleni. Aja pisan-pisan turu kowe Aisyah nek durung melaksanakan 4 macam. 1. Mengkhatamkan Al-Quran. 2. Melaksanakan haji dan umroh. 3. Diridhoi orang mukmin muslim sedunia.
Yang keempat, mendapatkan syafaatnya para nabi. Aisyah longah-longoh bingung, mosok kon ngatamke Al-Qur'an. Akhirnya dijelaskan Nabi, mengkhatamkan Al-Qur'an itu siji panjenengan wudu terus maca qul huwallah kaping 3. Itu padha karo wis ngatamke Al-Qur'an. Itu syariatnya, tapi untuk hakikat untuk lahiriannya belum, tidak, tetapi itu pahalanya sama dengan pahala mengatakan Al-Qur'an. Yang kedua, melaksanakan haji dan umroh, membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ping 3. Niku wis padha haji dan umroh pahalane. Ora sadadang kelangan 30 yuta, insyaallah pahalanya Allah memberikan kepada. Itu Nabi sing ngendikan kados mengaten mboten kula. Yang ketiga, membaca doa Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dadi ndongake wong muslim sedunia. Nek didongake apik niku panjenengan ridho mboten? Ridho mboten? Nah niki, maka membaca atau mendoakan Allahumma firli, jenengan dengerin Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Insyaallah diridhoi orang muslim sedunia. Lajeng yang keempat, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alal anbiya'i wal mursalin. Wa alal anbiya'i wal mursalin. Ini insyaallah kita selalu, kalau gitu kita laksanakan rutinitas, akan selalu mendapatkan syafaatnya Rasul Muhammad serta para nabi besok di yaumul akhir. Allahumma amin. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa-sisa umur kita ini dapat kita laksanakan dengan berbagai amal kebajikan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, sehingga kehidupan kita akan tenang, tentram, istiqomah. Suatu saat kalau dipundhut kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi